Halo, kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan video pidato kami dengan judul Komunikasi Interpersonal dan Strateginya di Era Digital dengan tema Pidato Pembukaan Seminar. Tapi sebelumnya, perkenalkan kami satu persatu. Ada saya, Vernika Pasca Prasetya dengan NIM 80202408 dan saya Diah Kusuma Wardani dengan NIM 8020241186. Saya Gisterina Stefani dengan NIM 802024-227. Saya Iren Bila Sembolo dengan NIM 802024-213. Perkenalkan, nama saya Magdalena Notok Takbina dengan NIM 802024-101. Selamat menonton. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah psikologi, serta narasumber yang luar biasa, juga rekan-rekan yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita di sini dengan sehat dan selamat. Perkenalkan, saya Vernika Pasca Prasetya dan saya Diah Kusuma Wardani. Kami dari panitia acara seminar ingin mengucapkan selamat datang sekaligus akan membuka acara seminar kita pada hari ini yang bertema Komunikasi Interpersonal dan Strateginya di Era Digital. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan di antara berbagai komunikasi, komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membangun hubungan yang sehat dan dekat dalam kehidupan manusia. Jadi, komunikasi interpersonal tidak hanya soal bertukar informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita itu dapat membangun pengertian, menciptakan kedekatan, dan menumbuhkan rasa saling percaya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita sekarang ini sedang hidup di era digital. Komunikasi tidak selalu terjadi secara langsung atau tatap muka. Kini kita dapat berkomunikasi melalui pesan teks, video call, melalui komentar dalam media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Perubahan ini tentu membawa banyak kemudahan, tapi juga merupakan tantangan baru. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kesalahpahaman. Misalnya, pesan singkat yang kita kirim bisa disalahartikan karena tidak disertai ekspresi wajah atau nada suara. Hal-hal kecil seperti keterlambatan membalas pesan atau penggunaan kata yang ambigu bisa membuat seseorang merasa diabaikan, tersinggung, atau bahkan salah paham. Nah, disinilah pentingnya memahami strategi komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal, apalagi di era digital ini, kita itu perlu tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif dan tetap menjaga hubungan baik. Misalnya, kita itu harus bisa menyesuaikan gaya bahasa kita dengan siapa kita bicara. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menghubungi seseorang. Yang ketiga, kita itu perlu memastikan pesan yang kita kirim itu tidak menyinggung. Dan yang terakhir, itu kita perlu memberikan respon yang menunjukkan bahwa kita itu peduli dan tetap menghargai lawan bicara kita. Jadi, komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, strategi yang kita pilih dalam menyampaikan pesan bisa mempengaruhi reaksi orang lain. Bahkan menentukan hubungan ini akan berkembang dengan positif atau justru sebaliknya. Seminar ini bertujuan untuk membantu kita semua lebih memahami dinamika komunikasi interpersonal di era sekarang. Tidak hanya dari teori, tapi juga dari pengalaman nyata yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam lingkungan akademik, pertemanan, keluarga, maupun dunia kerja. Juga berharap seminar ini tidak hanya memberi tambahan pengetahuan, tetapi juga membantu kita semua untuk lebih sadar dan bijak dalam berkomunikasi. Khususnya saat kita berhadapan dengan tantangan komunikasi digital yang serba cepat dan instan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga seminar ini berjalan lancar, menyenangkan, dan membawa manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar dan selamat belajar bersama. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi dalam pidato pembukaan seminar yang bertema Komunikasi Interpersonal di Era Digital dan Strategi Komunikasi Interpersonal. Nah, tujuan utama komunikasi adalah untuk membangun hubungan awal yang positif antara pembicara dan peserta, mencipta suasana yang terbuka dan nyaman. Nah, melalui pidato ini, pembicara bertujuan memberikan gambaran umum mengenai pentingnya komunikasi interpersonal dalam berbagai aspek kehidupan, serta menekankan mengapa strategi komunikasi yang tepat dibutuhkan untuk membangun
hubungan yang efektif baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Teori yang kami gunakan itu yang pertama itu komunikasi interpersonal, kelompok, dan massa di era digital. Komunikasi interpersonal ini merupakan pribadi antara dua orang atau lebih. Seperti di era digital dilakukan lewat pesan instan, video call, dan media sosial. Nah, meskipun lebih cepat dan praktis, tantangannya itu ada minim ekspresi nonverbal yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dalam konteks komunikasi kelompok juga terjadi antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama seperti difasilitasi oleh platform seperti Zoom dan Google Meet. Nah, tantangan ini meliputi gangguan teknis, perbedaan waktu, dan terbatasnya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi massa di era digital ini menyampaikan pesan kepada audiens dalam jumlah besar melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, di era digital komunikasi massa mengalami transformasi besar. Peran audiens tidak lagi fasih. Siapapun kini dapat menjadi penyampaian pesan melalui media sosial, podcast, atau YouTube. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi interpersonal. Strategi ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan individu dalam berbagai konteks di era digital. Strategi yang pertama dengan menyesuaikan gaya bahasa. Dengan memilih kata-kata dan nada yang sesuai dengan audiens, dapat membantu menciptakan koneksi yang lebih baik. Yang kedua dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di era digital ini menjadi alat yang lebih efektif, namun hal itu penting menggunakan platform dengan lebih tepat. Yang ketiga dengan pendekatan personal. Dengan menyapa lawan bicara dengan nama dan menunjukkan ketertarikan untuk meningkatkan kedekatan. Yang keempat, membangun kepercayaan melalui konsistensi. Komunikasi dengan membangun konsistensi akan mengembangkan kredibilitas dengan menciptakan kepercayaan. Yang kelima, dengan memahami etika komunikasi digital, hal tersebut dapat menghargai privasi dan norma kesopanan dalam komunikasi. Dengan begitu, menerapkan strategi ini dapat membantu individu untuk berkomunikasi secara efektif dan membuat hubungan lebih kuat secara interpersonal, terutama di dunia digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi interpersonal dapat diterapkan langsung dalam pidato ini. Jadi komunikasi interpersonal itu kan hubungan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan hubungan yang positif. Nah, jadi teori ini kami praktekkan dalam pidato kami dengan menyapa audiens seperti selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Banyak orang yang mengira bahwa menyapa audiens itu adalah sekedar formalitas. Namun kenyataannya ini bukan sekedar formalitas, namun untuk membangun suasana agar menjadi akrab dan lebih mendukung. Selain itu, kami juga memasukkan hal-hal yang relate dengan audiens dalam isi pidato, seperti memasukkan masalah yang dihadapi oleh berbagai kalangan, yaitu kesulitan dalam memilih kata-kata dan nada bicara. Lalu ada juga strategi interpersonal komunikasi, yaitu gaya bahasa. Menyesuaikan gaya bahasa tergantung dengan topik dan audiens yang mendengar kita. Jadi kalau misalnya topiknya itu tentang komunikasi interpersonal dan juga strateginya di era modern, dan juga jika audiensnya adalah mahasiswa, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan, formal, dan juga mudah dimengerti, namun tetap tidak kaku. Oke, selanjutnya adalah pendekatan personal. Pendekatan personal ini kita lakukan dengan menyebut audiens secara langsung, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan peserta. Lalu yang selanjutnya adalah membangun kepercayaan dengan menyampaikan informasi yang runtut, masuk akal, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap tema seminar. Jadi, audiens percaya pada isi dari pidato tersebut. Lalu selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dengan bijak. Dibahas saat pembicara menyinggung pentingnya memahami cara berkomunikasi yang tepat melalui media digital. Dan selanjutnya adalah etika komunikasi digital. Ini adalah ajakan agar peserta lebih bijak
dalam beretika menggunakan digital agar tidak menyinggung pihak lain. Sekian video pidato kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.